Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali dengan Cak Mus Channel. Kita membahas kembali PT Pos Indonesia yang di ujung tanduk. Ya, tetap bersyukur pada Allah apapun kondisinya, kita akan mendapatkan pertolongan Allah SWT. Teman-teman PT Pos Indonesia, saya tidak akan merinci menjelaskan bagaimana situasi PT Pos Indonesia saat ini, tapi saya hanya ingin memberikan sebuah usulan atau saran bagaimana agar pertolongan Allah segera tiba dan membawa PT Pos Indonesia pada keselamatan, terutama orang-orang di dalamnya, orang yang di dalamnya. Dan saya sekarang pakai kaos pos saja, itu tanda bahwa saya cinta pada PT Pos Indonesia. Tapi ya, saya agak sedikit murung ini dalam episode yang ke-12 ini ya, karena memang pergerakan yang terjadi di lapangan belum memberikan kabar yang baik terhadap perbaikan di PT Pos Indonesia. Nah, oleh karena itu usulan saya adalah agar kantor-kantor itu, terutama yang biasanya muslim, ya lakukanlah istighosah. Ya, istighosah itu kasarannya permohonan minta tolong pada Allah SWT agar diselamatkan dari musibah yang akan terjadi, minta diampuni dosa-dosa yang pernah dilakukan sehingga hal yang buruk tidak akan terjadi. Ya, siapa lagi yang akan menolong kalau bukan Tuhan kita, bukan sesuatu yang kita yakini bisa menolong kita, yaitu Tuhan. Dalam bahasa Islamnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ketika Allah sudah menguji, tapi Allah juga akan memberikan jalan keluarnya. Namun demikian, tetap harus ada langkah lain. Secara pribadi masing-masing, belum melalui korporasi, silakan berbuat baik dengan bersedekah ya, bersedekah, memperbanyak sholat. Ya, seperti yang dinasihatkan ulama itu, tombak hati yang 5 itu ya. Pertama, baca Quran yang banyak. Nah, Quran itu dalam surat Al-Isra disampaikan bahwa Quran itu wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Quran itu diturunkan oleh Allah sebagai obat dan rahmat. Jadi dekat-dekat dengan Al-Quran. Al-Quran itu adalah juga sebuah mukjizat yang terbesar yang dimiliki Rasulullah SAW. Kalau kita berdekatan dengan Quran, insya Allah kita akan diselamatkan oleh Allah. Kemudian yang kedua, sholat malam, sholat tahajud. Yang kemarin agak malas-malasan sholat tahajud, ayo sholat tahajud biar selalu akan mendapatkan kabar yang baik dari Allah SWT. Kemudian yang ketiga, yaitu kudu utang ingkang luwi, harus terus mencobalah untuk berpuasa Senin Kamis, puasa sunat ya, bila perlu puasa Daud lakukan. Yang keempat, bergaul dengan orang soleh. Bergaul dengan orang soleh itu ya banyak ikut pengajian, jangan malas untuk ikut pengajian, karena ketika seseorang ikut pengajian, ikut majelis taklim, maka selain diampuni dosanya, dia juga akan dimudahkan urusannya dan terhindar dari musibah. Kemudian yang kelima, di setiap hari-hari ini lakukan dzikir yang banyak. Tetap kerja semangat, kerja yang terbaik, berikan yang terbaik pada perusahaan, berikan yang terbaik pada tempat Anda sendiri yang nanti akan larinya sampai ke pusat, dan juga banyakin dzikir dalam hati. Dzikir ada 3, yaitu kalau cinta Allah, dzikir-dzikir tentang Allah, la ilaha illallah, subhanallah, alhamdulillah, akbar. Kalau mencintai diri sendiri, banyak dzikir istighfar. Dan kalau mencintai Rasulullah, yaitu banyak membaca sholawat. Itu yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat bagi kita semua, terutama teman-teman dari PT Pos Indonesia, baik yang masih dinas maupun yang sudah pensiun. Ayo kita banyak berdoa untuk PT Pos agar badai segera berlalu dan kita ditolong oleh Allah SWT.
Demikian saya tutup, dan ini tidak terlalu panjang karena memang situasinya sudah seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.